Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang judul Bleach Thousand Year Blood episode ke berapa nih? Episode ke-9 kayak gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu bisa dibilang akhir daripada pertarungan perang di antara Quincy melawan Shinigami yang dia istilahnya jelas banget dimenangin sama Quincy. Bahkan Quincy pun juga belum all out, jadi ya bener banyak banget yang dead dari pihaknya Shinigami. Dan apa namanya, kemarin bisa dibilang untuk Gote sendiri itu empat orang kehilangan bankainya, 2 luka parah gitu ya, si Kenpachi sama si siapa tuh namanya, Byakuya gitu ya, luka parah mereka. Terus ya tapi seenggaknya mereka berdua masih selamat gitu ya. Dan terus apa namanya, si Ichigo sendiri kemarin apa namanya, berketemu sama Mayuri ya, pengen bisa dibilang kayak kita kira tahu bahwa kalau misalkan ketika ban kayaknya itu patah maka itu nggak bisa dibalikin. Kalau misalnya itu Shikai yang hancur gitu, kalau Shikainya yang hancur maka dia bisa balik lagi. Singkat gua kayak gitu deh. Singkat gua kalau Bankai yang hancur kan posisinya adalah pas waktu Ichigo pedangnya patah, itu kan dia dalam posisi Bankai kan. Jadi saya kalau Bankainya patah, nah mau nggak mau dia harus dilebur lagi. Istilahnya literally kayak pedangnya itu ya secara fisik manual gitu harus dibalikin lagi gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama something yang kayak apa namanya supernatural dan lain-lain. Nah, mungkin kalau si Kai sendiri mungkin ya istilahnya kalau belum jadi Bankai itu kalau patah atau apa mungkin masih bisa dibalikin kayak gitu. Tapi ya intinya kayak gitu. Dan kemarin kita diperkenalkan juga sama divisi Zero ya, atau Squad Zero, kemarin ada nyebutnya kayak begitu juga, dimana Squad Zero ini bisa dibilang adalah kelompok yang bisa dibilang melindungi istana roh gitu ya, istilahnya istana soul gitu ya, yang ada di atas. Dan itu istilahnya kemarin juga jelasin juga bahwa gerbang-gerbang yang waktu itu ngelindungin Soul Society itu ternyata gerbang itu akhirnya pas mereka balik lagi tuh ternyata gerbang itu dari istana itu kayak gitu. Kemarin juga kita dikenalin juga sama beberapa karakter gitu ya, yang 5 orang ya kalau salah, divisi Zero itu. Dan kita juga diperlihatin di akhir kredit tuh bisa bilang Raja Roh atau Raja Soul gitu ya. Dan ya gua kita cuma nggak sebentar doang, gua nggak tahu itu kayak gimana gitu ya. Tapi emang keren sih kalau juga karena sekarang udah besi udah mulai meluas gitu ya. Jadi buat gue dia menarik banget. Kemarin juga si Ichigo, Byakuya, terus siapa lagi kemarin ya? Pokoknya Rukia juga termasuk gitu ya. Itu apa namanya, dibawa ke divisi Zero dan mereka disembuhin di sana ya, pakai kolamnya sih. Gue lupa nama salah satu divisi Zero-nya itu. Tapi langsung aja untuk sudah ke-9 dari Bleach Thousand Year Blood War. Oke, nah episode 9 kita mulai saja. 1 2 3. Oh, ini si apa namanya, wakilnya, aduh lupa. Yang pakai baju pink itu. Nah ini dia. Apa sih namanya? Berpisah. Surat perintah. Oh. Oh, kapten divisi 1. Dia jadi kapten sekarang. Oh. Si si ini, aduh siapa sih namanya nih? Lupa gua. Itu jadi kapten divisi 1 cuy. Aduh. Menggantikan si kakek ya. Iya gak sih, menggantikan si kakek gak sih? Iya, menggantikan si kakek cuy. Menggantikan Yamamoto. Ya kemarin si Orihime chat sama si Urakara, Ura Uraraka kan tuh gue gini deh. Urahara kemana ada aja? Kemarin lupa gue.
Temani. Uh. Kirinden. Oh, ini Divisi Zero ya. Oh, terus ditahan ya. Sampai 100 aja. Uh, Buset. Oh, udah sembuh. Oh, Renji. Wah, dia udah berusaha banget anjir si Renji. Selanjutnya kemana nih? Buset. Udah tempatnya tuh pakai pakai roket gitu ya. Oh, kenapa nih? Karena terlalu pulih. Oh, oke. Jadi kalau lama-lama di situ malah jadi luka ya. Oh, dia nyerang balik. Gila Ichigo ya. Tenjiro namanya ya. Gila Sasuga Ichigo. Oh, Raja Roh atau Raja Solnya tertarik sama dia. Oke. Apa mereka pernah apa bakal ketemu kah? Pusat 46. Hmm. Apa? Zanjutsu apa itu? Zaraki Kenpachi, si Kenpachi kenapa? Oh, oke. Oh, jadi mereka itu takut, cuy. Oh, gila tuh sampai luka tuh aja bagian palanya. Pala ini ya, matanya sama pala. Ini siapa sih namanya aja lupa gua. Iya, nggak ada pilihan lah maksud gua. Masa gara-gara takut si Kenpachi berkhianat. Oh, siapa nih? Mayuri, bukan. Siapa ini? Oh, Unohana ya? Ya, Unohana. Unohana Taicho.
Kenpachi generasi pertama. Oh, what? Kenpachi generasi pertama. Oke. Gua gak tahu ya, masa Kenpachi itu drama keluarga kan? Apa gimana sih? Mungkin kalau yang tahu suka main di bawah kali ya. Masa Kenpachi itu apa cuy? Kenpachi gue awalnya kira itu namanya si Kenpachi, Zaraki Kenpachi kan. Kenpachi gue kan nama depan anjir. Sikon. Sikon si siapa namanya gue lupa. Kok dia ya? Gue agak-agak sedikit ini sama Chainsaw anjir. Jadi gue salah. Wah, ini sih ini ya. Iya. Di sini komedi lebih ada ya. Oke, oh di sini mungkin setelah disembuhin lukanya, sekarang mereka kayak ini makanannya kali ya untuk bisa pulih. Apa gimana? Iya, Gaton dan hmm, Urahara Kisuke. Hmm. Iyalah, nggak belum makan mereka ya. Iya. Ya saya mungkin setelah di luka luarnya ya mereka makan dulu lah setidaknya. Baru nanti mungkin tiga yang lainnya baru dilatih kemungkinan. Jadi dua awalnya ini kayaknya masih masih pulih-pulihin dikit lah. What the hell is? Makan aja. Wow. Oh. Oh, udah masih mikirin. Iya, dia masih mikirin terkait dengan mungkin yang dibilang sama Yowabaha mungkin terkait ibunya dia bukan. Oh, bukan. Nyantai gitu ya. Iya, mereka kayak terlalu santai. Hmm. Tapi literally baru habis sembuh anjir maksud gua. Iya bener loh. Maksud gua lu baru sembuh anjir. Gak usah maksain diri lah Ichigo. Iya, pulihin dulu baru bisa naikin diri gitu loh. Balap-balapan makan. Gua jadi kurus. Eh.
Gila, standar istana gitu ya. Hmm. Eh, oh, GG juga. Kirio, penguasa Gundam Divisi Zero. Gila cuy. Jadi dia tuh kalau ngabisin apa tuh namanya Reatsunya dia dan itu jadi kurus dia kalau habis masak. Hmm. Orang-orang yang ciptakan sesuatu. Oh, oh, hmm, di bareng malah serius nih kayaknya ya. Oh, what the fuck? Orang nyiptain George Bakto. Wah, gila sih. Berarti awalnya kita belum tahu ya maksudnya Divisi Zero ini sebenarnya kenapa bisa jadi Divisi Zero, tapi kalau dijelasin kayak gini malah berarti Divisi Zero memang apa ya? Memang berperan penting banget cuy dalam sejarah Soul Society ya, Jir. Tadi ya kayak nyiptain apa tadi? Goken apa tadi namanya? Yang kata masukin jiwa ke dalam mindahin jiwa kayak gitu-gitu. Terus kata tadi yang nyiptain Zat Pakto kan, yang istana ketiga. Wah, Zaraki Kenpachi. Gue bingung sih, maksudnya Kenpachi itu maksudnya apa? Tadi Kenpachi pertama tadi dibilangnya si Unohana. Atau mungkin dia tuh memang coba gue gak ngerti sih Kenpachi. Kenpachi itu apa nama nama julukan atau nama apa? Wow, ini mati Kenpachi nih ya kemungkinan ya. Mati apa tadi namanya? Bukan. Oh, oke. Berarti benar bakal latihan ini ya. Uh, wah gila jadi deep gini suaranya Nana. What the fuck? Oh, oh, wait, bentar. Kayak gue pernah ngeliat buka itu deh. Ini rambutnya diturunin aja si Nana. Ini yang waktu itu ini bukan sih ya yang ya nggak sih yang generasi pertama Gotei 13? Kan gue pernah lihat muka dia deh di salah satu yang flashback waktu itu deh episode gue lupa episode berapa tuh. Iya nggak sih? Ya bener sih anjir. Wah, dia pernah luka. Wah, tarung cuy. Uh, do kan? Iya, oh dia generasi pertama aja. Iya, makanya gue pernah lihat mukanya. Wah, gila juga berarti Unohana ya?
Gila Badas Batayung yang zaman dulunya anjir. Ya Ciru, nah kan iya. Zanjutsu. Zanjutsu ini sebenarnya apa sih anjir? Oh. Berarti kayak kemungkinan dulu kan Kenpachi itu kayaknya pernah ngelakuin pengkhianatan kah? Lupa sih, lupa. Wah, gila. Itu kisahnya. Oh, dia sampai ninggalin ini cuy. Karena kalau dia bertarung lawan si apa tuh namanya Kenpachi, Zaraki maksudnya, dia bakal bisa jadi salah satu dari mereka itu dead cuy. Wah, gila. Uh. Ya ini untuk inilah untuk bisa dibilang kayak untuk mengembangkan diri lah ya. Wow. Uh, gila udah orang OP juga. Aja bisa bangun sama Kenpachi kayak gitu. Wah, gila. Pantas ya maksud gua dia generasi pertama cuy. Gote. Tapi maksud gua bertarung kayak gini itu kan nggak untuk ngajarin Zanjutsu kan? Oh, ini kayaknya nih ya. Untuk ngajarinnya nih. Jadi kayak mungkin kayak untuk mempressure dia kayaknya ya. Untuk membangkitkan si Kenpachi mungkin. Gila. Uh. Oh, dia pernah ngagumin Kenpachi. Dia pernah ngagumin si Unohana cuy dulu. Kenpachi. Oh, mungkin dulu itu si Unohana mungkin ya yang ngelawan si Kenpachi dulu ya. Hmm. Oke. Hmm. Wah, ngeri banget. Oh. Wah, gila, nggak main-main cuy. What the fuck? Ini nggak sebenarnya jujur gue penasaran sih maksud gue kan itu ngajarin Zanjutsu kan. Gila nggak main-main Unohana gila. What the fuck? Oh. Oh, what? Bentar. Oh, oke, kayak gue ngerti sih. Kesalahan pada dirimu. Dosaku. Ah, gila, gila ini. Oh, what the fuck this is ini epic juga loh, cuy, gila.
Jadi intinya di sini tuh adalah si Unohana itu pengen ngajarin Kenpachi, tapi ngajarinnya itu dengan cara mereka tuh bertarung dan cara agar Kenpachi ini atau Zaraki Kenpachi ini bisa tambah kuat gitu ya. Istilahnya ya tadi dia harus melewati ambang kematian secara terus-menerus, maka dia akan terus menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Literally kayak apa tuh namanya ngelawan orang yang lebih hebat dibandingkan dia gitu loh maksudnya. Dia kayak gitu dan apa tuh namanya? Mungkin kenapa Unohana yang akhirnya mengurus si Zaraki Kenpachi mungkin karena ya mungkin entah ada hubungannya sama Kenpachi tadi ya atau mungkin ada hubungannya dengan si Zaraki sendiri kan mengagumi si Unohana gitu kan. Dan Unohana ini adalah orang yang waktu itu ngehentiin kegilaannya si Zaraki kan kayaknya istilahnya. Dan situasinya adalah si Zaraki ini dia itu kayak nggak diizinin untuk kayak belajar Zanjutsu tadi ya, Zanjutsu atau apa tadi. Itu karena para petinggi Soul Society tadi pusat apa ya pokoknya 46 tadi ya. Yang 46 tadi itu pada takut bahwa Zaraki bakal ngamuk lagi, bakal berkhianat lagi gitu. Makanya mereka kayak berusaha agar apa tuh menekan kekuatannya Zaraki gitu. Tapi situasinya ya sekarang udah berat karena Soul Society butuh kekuatan lebih gitu ya dan Saraki ini salah satu bisa bilang kayak salah satu kekuatan besar nih untuk ngebantuin Shinigami gitu. Tarungan adalah segalanya. Battle berikutnya ya. Gila gila gila. Ya itu untuk sudah ke-9 dari Bleach Thousand Year Blood War ya. Ya itu untuk episode ke-9 dari Bleach Thousand Year Blood War. Jadi kamu juga bener epic banget gitu ya. Maksud gue tadi apa tuh namanya ya di awal kita langsung diliatin gitu ya kayak apa namanya si Ichigo gitu ya. Tadi bisa dibilang udah sembuh. Bareng sama Renji juga udah sembuh gitu ya. Dan akhirnya dikirim ke tempatnya si siapa tadi pokoknya yang salah satu divisi Zero juga yang cewek tadi yang bikin makanan. Kira seenggaknya tadi kan setelah sembuh dari yang apa tuh namanya setelah sembuh dari yang apa tuh namanya pemandian gitu ya lukanya dan lain-lainnya gitu. Nah mereka butuh energi untuk apa tuh namanya butuh energi untuk balik lagi energinya gitu ya. Makanya mereka makan kayak kita di dalam makanan itu pun juga ada kayak semacam energi spiritual yang saya agak berbeda gitu ya. Makanya saya sekarang posisinya adalah karena divisi Zero ini gitu ya dan apa tuh namanya teknik pengobatan yang ada di istana gitu ya itu divisi Zero ini itu berbeda dengan apa yang ada di Serete atau di Soul Society gitu ya. Jadi apa namanya bisa dibilang penyembuhan itu lebih efektif dan lebih apa ya lebih bagus lah di sini gitu ya di divisi Zero ini kayak gitu. Dan apa namanya tadi dikasih tahu juga ya, ternyata divisi Zero itu ternyata nggak sembarangan orang cuy. Jadi kayak gak sembarangan kayak mereka tuh dipilih atau kayak gimana. Jadi divisi Zero itu kayak orang yang dipercayai sama Soul King ya bahasanya atau Raja Roh tadi atau Raja Soul itu apa namanya dipilih bukan dipilih sih kayak ya apa namanya kayak di antara dipilih atau apa tadi ya dipilih atau apa gitu pokoknya divisi Zero itu adalah orang-orang yang menciptakan sesuatu untuk Soul Society. Makanya tadi kan kayak apa tuh namanya mungkin si siapa namanya yang cewek itu ya tadi bilang kalau misalkan dia tuh yang nyiptain Goken apa tadi namanya pokoknya yang bisa mindahin jiwa ke apa gitulah bahasanya tadi yang literally yang kayak si maskotnya itu ya si Kon tadi ya atau apa tadi namanya gue lupa namanya Kon atau apa ya kayak gitu. Nah itu literally dia nyiptain mirip-mirip kayak mungkin tubuh yang akhirnya tubuh Shinigami gue lupa deh tubuhnya Shinigami yang ada di real life ya kalau nggak salah itu mungkin ciptaannya dia kali gue juga lupa gitu ya tadi pokoknya dia kayak gitu. Dan kalau si yang nanti nih yang bakal didatengin sama Ichigo setelah mereka udah sembuh ya luka udah sembuh mereka udah dapat energi dari makanan gitu ya. Nah sekarang mereka bakal masuk berlatih nih di 3 istana terakhir gitu ya yang dimana istana berikutnya itu divisi berikutnya nih istilahnya orang berikutnya nih di divisi Zero ini adalah yang menciptakan Zanpakuto kayak gitu. Nah itu maksud gue ya satu hal yang gede banget gitu ya orang yang nyiptain Zanpakuto coba gila nggak maksudnya kayak apa namanya beberapa orang yang berperan penting banget gitu loh istilahnya di Soul Society gitu makanya bisa jadi apakah itu bisa jadi divisi Zero gitu
istilahnya. Karena tadi saya dia dipercaya langsung sama Soul King gitu ya. Karena kan tadi apa namanya istananya ini ya Divisi Zero dan istana Raja Roh ini itu tuh bisa bilang memang beratus atau berjuta-juta tahun gitu ya udah ada gitu ya. Dan kira bagian daripada sejarah semua sejarah tadi yang terkait dengan Soul Society dan lain-lainnya gitu ya itu ada di istananya. Jadi apa namanya bener-bener apa ya bener-bener tingkat tinggi banget orang nggak bisa masuk ke sana gitu, ilmunya pun juga tingkat tinggi gitu. Makanya apa namanya mungkin tadi juga jadi salah satu alasan juga ya kenapa si Ichigo itu dibawa ke sana itu karena mereka semua ini kemungkinan yang dibawa ke sini nih yang dibawa ke istana itu adalah orang-orang yang berpotensi gitu ya untuk bisa membantu waktu mungkin nanti kalau misalnya ada penyerangan, jadi kayak punya potensi untuk melindungi Soul Society kayak gitu. Makanya sampai istana pun juga turun tangan gitu ya, sampai Divisi Zero pun turun tangan. Bahkan Soul King sekalipun tadi ya atau si Raja Rohnya dibilang sama si yang Tenjiro tadi ya yang pemilik yang pemandian tadi itu bilang kalau misalkan Raja Roh pun tertarik sama Ichigo kayak gitu loh. Jadi apa namanya ini menarik sih kalau menurut gue gitu ya. Berapa sih harusnya Ichigo bisa ketemu ya sama Raja Roh, tapi gue juga nggak tahu sih ya. Tapi soal tadi kan Raja Roh bilang kalau misalkan di episode sebelumnya ya kalau nggak salah itu Raja Roh itu baru bangkit atau apa gitu ya. Jadi agak penasaran gue sama Raja Rohnya itu gitu ya. Dan ya pokoknya dia kayak gitu setengah episode itu bisa dibilang fokus ke sana. Oh sama satu lagi itu si gue lupa namanya ya, salah satu yang kaptennya Gote, kapten Gote yang pakai kimono warna pink itu ya, pink bunga-bunga itu yang apa namanya yang gue kayak belum pernah ngeliat dia tuh pakai bankai deh kalau nggak salah. Kayak belum deh ya nggak sih. Ya pokoknya dia tuh kayak yang bisa ngilang dan masuk ke bayangan atau apa gitu, gue lupa jurusnya itu ternyata dia menggantikan Yamamoto ya, maksudnya kakek menggantikan si kakek untuk jadi kepala kapten kayak gitu. Dan apa tuh namanya tugas pertama dia sebagai kepala kapten adalah ingin mengajari si Zaraki Kenpachi untuk belajar Zanjutsu kayak gitu. Nah apa namanya Zanjutsu ini sebenarnya yang bikin gue penasaran sebenarnya apa ya misalnya Zanjutsu ini. Kenapa si Kenpachi harus belajar itu? Karena untuk sekarang gitu yang gua tahu dari si Kenpachi adalah atau si Zaraki Kenpachi ini. Soalnya gua kenapa ngomongin Zaraki Kenpachi karena Kenpachi nomor 1 itu adalah Unohana. Maksudnya Kenpachi ini apa gitu loh? Apakah nama sebutan gitu ya? Apakah nama gelar? Apakah nama keluarga? Soalnya kan gue awalnya ngiranya adalah Kenpachi itu kan nama depan daripada si Kenpachi gitu ya, Zaraki Kenpachi gitu kan. Gue pikir Zaraki itu mungkin nama keluarganya dan Kenpachi itu nama aslinya. Jadi gue manggilnya selalu Kenpachi gitu loh. Jadi apa namanya pokoknya Zaraki Kenpachi saya dia tuh gak punya bankai deh seinget gue. Nah mungkin dia mau diajarin pakai bankai. Mungkin ya, gue nggak tahu juga ya. Istilahnya bisa jadi juga apa tuh namanya singet gua si Kenpachi itu nggak bisa pakai bankai singet gua, dan secara kekuatan dia itu bisa setara sama orang yang pakai bankai. Makanya apa namanya mengerikan banget lah istilahnya si Kenpachi ini gitu ya. Makanya sekarang situasinya itulah kenapa waktu itu si yang pusat 46 atau apa tadi namanya pokoknya 46 itu apa tuh namanya menekan banget kekuatannya Zaraki sampai kayak nggak diajarin banyak hal gitu ya. Nggak setelah kekuatan dia itu karena memang bisa sampai ke tingkat kapten tanpa bankai itu udah gila gitu loh istilahnya. Makanya apa namanya posisinya sekarang udah beda, di mana Soul Society gitu ya sekarang butuh kekuatan nih untuk melawan pasukannya si Yobaha gitu ya, pasukannya si Quincy gitu. Jadi apa namanya kita harus sekarang situasinya adalah kita harus bisa bilang kayak menggain kekuatan selama mereka masih punya waktu nih ya, mereka menggain kekuatan gitu. Dan salah satunya adalah Zaraki Kenpachi ini yang bisa bilang punya kemungkinan besar untuk dapetin kekuatan besar juga kayak gitu. Makanya akhirnya si yang kepala apa tadi namanya, pokoknya gantiin Yamamoto ini si yang pakai kimono itu akhirnya memberikan tugas kepada Unohana yang merupakan Kenpachi pertama gitu ya di generasi pertama Gotei 13 yang dipimpin sama si kakek Yamamoto gitu ya, itu untuk melatih si Zaraki Kenpachi Zanjutsu kayak gitu. Dan akhirnya tadi ngelatihnya itu di kayak sebuah tempat bawah tanah gitu, namanya men apa tadi ya namanya gue lupa. Dan mereka itu kayak bertarung, bener-bener bertarung mati-matian cuy. Jadi kemungkinan kalau dari apa yang gue lihat gitu ya, berlatih Zanjutsu itu mungkin harus
apa tuh namanya harus kayak ngebuat Kenpachi ini harus terus berada di ambang kematian secara terus menerus. Mereka bakal menggain kekuatannya secara terus menerus kayak gitu. Dan makanya tadi kan istilahnya apa namanya si yang kepala kaptennya sekarang itu bilang kalau misalkan bisa jadi pertarungan mereka sekarang itu adalah pertarungan yang bisa menjadi kayak kematian daripada salah satu dari kalian, maksudnya daripada Unohana ataupun si Kenpachi kayak gitu. Jadi memang benar-benar apa namanya benar-benar seriski itu gitu loh pelatihannya pelatihannya kayak gitu. Makanya sampai kayak si siapa tuh namanya kayak si Kenpachi naruh yang matanya tadi kan, kalau misalnya lu ingat kan kalau matanya dibuka satunya dan dua-duanya kebuka gitu ya, kekuatannya tuh benar-benar tinggi banget. Kalau gue inget gue ya waktu pas lawan Ichigo ya, jadi kalau dia cuma satu mata itu bisa bilang kayak setengah kekuatannya kalau nggak salah inget. Makanya pas udah dilepas pokoknya jadi OP lagi lah, jadi kayak berkali-kali lipat kekuatannya. Gue lupa, seinget gue kayak begitu. Makanya dia pas awal langsung lepas penutup mata kayak gitu, benar all out nih si Kenpachi gitu ya di awal. Dan si Unohana gitu ya udah gila. Unohana itu pas rambutnya diurai ngeri cok gitu ya, dan suara itu kayak lebih deep gitu loh dibandingkan yang biasa ya, kayak agak cempreng gitu, sekarang kayak lebih deep. Terus dia tuh juga nulis kayak semacam kertas gitu ya kepada yang bawahannya, itu kemungkinan mungkin itu kata-kata terakhir atau apa, atau misalnya kayak pesan terakhir kalau misalnya terjadi apa-apa atau apa gitu ya. Jadi ya ini menarik kamu, tapi ya maksud gua harusnya sih Unohana gak kenapa-napa ya, karena apa namanya dia kan salah satu petinggi yang bagian penyembuhan gitu ya. Jadi menurut gua agak bahaya nggak sih kalau misalkan Unohana yang bakal kenapa-napa gitu ya, maksud gua istilahnya. Jadi kayak apa namanya Unohana bakal kenapa-napa karena kan dia bagian daripada kapten yang ngurusin pengobatan gitu ya, maksud gua salah satu divisi paling penting gitu loh istilahnya. Mungkin bisa digantikan orang lain, tapi maksud gua kayak ya kali gitu lah, saya cuma gara-gara untuk menggain kekuatan Zaraki Unohana harus dead kan, nggak mungkin gitu ya. Nah mungkin aja istilahnya dead di sini istilahnya itu nggak bakal terjadi. Mungkin tadi kan kalau misalkan lu lihat sendiri ya, apa tuh namanya si Kenpachi itu kan udah kalah ya, sampai kayak bener-bener ditusuk tadi ya, istilahnya kayak bener-bener ditusuk lehernya, bener-bener kayak wah ini ngeri banget cok, bener-bener kayak nggak main-main gitu ya si Unohana ini. Dan tiba-tiba kayak ganti scene gitu, jadi kayak tiba-tiba kayak ganti, bukan ganti sih, kayak kena genjutsu gitu loh istilahnya. Jadi kayak kena genjutsu, dan akhirnya si Kenpachi kira oke, gue bakal fokus untuk pertarungan ini dan lain-lain kayak gitu. Nah itu apakah apa namanya apakah memang itu memang apakah itu tuh memang dari pemikirannya Kenpachi doang, karena dia tuh takut mati gitu ya, karena dia tuh takut sama Unohana karena dia lemah dan lain-lainnya, gak bisa ngelain Unohana dan lain-lainnya. Apakah itu dalam pikirannya Kenpachi doang, atau itu tuh memang bagian daripada sistem yang memang ada di sana gitu. Makanya kalau misalkan Kenpachi dead gitu ya, gitu, maka apa tuh namanya dia bakal balik lagi gitu, atau kayak gimana gue nggak tahu ya. Tapi kalau dari apa yang gue lihat sih harusnya itu tuh kayak bagian daripada halusinasinya Kenpachi sih harusnya ya, halusinasinya si Zaraki Kenpachi ketika dia tuh benar diambang kematian. Kalau misalkan dia pengen kalah gitu ya, maka apa namanya dia bakal kayak ngebayangin hal itu, dan kira dia akan terus menggain terus tuh kayak begitu. Nah itu mungkin apakah memang seperti itu, atau mungkin bagian daripada genjutsunya daripada ruangan itu kah, atau apa gitu. Itu bikin gue penasaran sih. Makanya si Unohana bilang kan kamu tidak akan mati gitu kan istilahnya. Karena apa tadi bahasa, pokoknya salah satu kata terakhir adalah dosaku, dia bilang kayak gitu. Maksudnya dosaku ini apa nih? Apakah ini bikin gue penasaran sih sebenarnya. Kita belum, soalnya kita tuh selama ini ya di Bleach sekalipun gitu ya, yang di season 1 kita tuh sama sekali belum tahu apa-apa cuy terkait dengan semua Gote, literally cuy istilahnya. Kayak Kenpachi sekalipun kita nggak tahu apa-apa tentang dia gitu. Kita cuma tahu current itu Kenpachi yang sekarang, kita nggak tahu flashbacknya, kita nggak tahu tentang masa lalunya mereka kayak gimana gitu ya, termasuk si Unohana gitu. Makanya ini bikin gua penasaran sih sebenarnya. Makanya sebenarnya Unohana ini sebenarnya kenapa dia disebut ada hubungannya dengan dosaku tadi terhadap si Kenpachi ini. Sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu nih, karena kan mereka pernah bertarung kan. Nah sebenarnya apa yang terjadi gitu loh ya. Mungkin sekitar itu episode 9 dari Bleach Thousand Year Blood War. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya, oke? Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-10. Gue penasaran banget ya, saya Ichigo sama Renji bakal ngapain ya di divisi berikutnya, di anggota divisi Zero berikutnya yang merupakan pencipta daripada
Zanpakuto gitu ya. Makanya ini gue penasaran nih, terus bagaimana kelanjutan daripada latihannya Unohana sama si Zaraki Kenpachi. Apakah mungkin Zaraki bakal ngebangkitin Bankai? Wah gila sih. Gitu Zaraki Kenpachi itu bener sih gak bisa pakai Bankai, tapi dia tuh bisa setara sama para Gotei tanpa pakai Bankai gitu. Pedangnya pun juga gak pernah diasah, itu pedangnya bergerigi karena hancur karena pertarungan. Itu GG banget sih komut gue gitu ya. Jadi makanya kalau Kenpachi bisa pakai Bankai, waduh OP banget ya, orang mungkin bisa ngelawan si Yobaha kali ya istilahnya. Makanya gue penasaran banget. Ya, guys gitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.